Skuad Garuda TC di Turki jelang Piala Asia 2023. Cavendish respon naturalisasi timnas Indonesia. Tugas baru Sintayong bersama klub Korea Selatan. Sebagai informasi selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Pelatih timnas Indonesia Sintayong resmi ditunjuk sebagai anggota komite penasihat salah satu klub Korea Selatan, Seongnam FC. Nantinya Sintayong akan mengisi posisi manajemen pemain agar prestasinya kembali membaik. Diketahui Sintayong merupakan ikon klub itu. Hampir sepanjang karirnya Sintayong bermain di Seongnam, tepatnya pada 1992 hingga 2004. Selain itu, Sintayong juga pernah menjadi pelatih Seongnam pada 2008 hingga 2012. Saat ini Seongnam tampil di kasta kedua kompetisi Liga Korea. Padahal saat masih ditangani Sintayong, Seongnam sempat menjadi jawara Liga Champions Asia musim 2010. Pelatih berusia 53 tahun itu menegaskan selalu memikirkan Seongnam sejak masa kecil. Baginya dipercaya menjadi anggota komite penasihat adalah sebuah kehormatan dari pemilik klub. Sementara mengenai jabatan Sintayong di Korea tersebut, Ketua Badan Tim Nasional Sumarji mengaku belum mengetahui persis seperti apa posisi Sintayong hingga akan coba konfirmasi kembali. Sintayong memiliki catatan positif yakni tak pernah kalah dari Iran saat menukangi timnas Korea Selatan dalam satu pertemuan. Saat itu STY membawa Korea Selatan menahan imbang Iran 0-0 di kualifikasi Piala Dunia 2012 zona Asia pada Kamis 31 Agustus 2017. Tentu catatan apik sang pelatih 53 tahun itu menjadi peluang timnas Indonesia mencetak kejutan lawan Iran di laga uji coba maupun saat tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan juga Piala Asia 2023. Diketahui timnas Indonesia tergabung di grup F bersama timnas Vietnam, Irak, dan Filipina pada babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda lebih dulu melawat ke markas timnas Irak pada matchday 16 November mendatang. Skuad Garuda kemudian bertandang ke kandang timnas Filipina pada matchday kedua di Rizal Memorial Stadium Manila pada Selasa 21 November nanti. Setelah itu, timnas Indonesia akan berhadapan dengan Vietnam dua kali, yakni kandang dan tandang, di matchday ketiga dan keempat grup F pada Maret 2024. Kemudian pada matchday kelima dan keenam grup F, timnas Indonesia akan mencoba Irak dan Filipina pada Juni 2024 sebagai tuan rumah. Asisten pelatih timnas Indonesia sekaligus tangan kanan Sintayong, Nova Arianto, memberikan bocoran terkait rencana uji coba skuad Garuda jelang menghadapi Piala Asia 2023. Menurut mantan pemain Persib Bandung itu, timnas Indonesia memang direncanakan uji coba melawan Iran. Hanya saja terkait terlaksana atau tidak, tim pelatih masih menunggu dari PSSI yang sedang berkomunikasi dengan Federasi Sepak Bola Iran. Selain membenarkan soal rencana uji coba melawan Iran, legenda timnas Indonesia itu memberi bocoran terkait rencana uji coba tim Merah Putih. Nova Arianto mengatakan bahwa bukan hanya Iran yang direncanakan menjadi lawan uji coba timnas Indonesia. Namun ada beberapa rencana uji coba lainnya juga untuk Asnawi Mangkulam dan kawan-kawan. Bahkan tim asuhan Sintayong direncanakan bakal menjalani pemusatan latihan di Turki sebelum berangkat ke Qatar untuk berjuang di Piala Asia 2023 mendatang. Media Vietnam khususnya Soha memiliki kekhawatiran mengenai kekuatan timnas Indonesia menjelang putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Mereka menganggap timnas Indonesia hampir sempurna di bawah kepemimpinan pelatih Sintayong. Soha merasa khawatir terutama karena Sintayong telah mengembangkan strategi yang efektif untuk timnas Indonesia dan telah menerima beberapa pemain naturalisasi. Meskipun timnas Indonesia saat ini berada di peringkat FIFA yang relatif rendah, yakni 145, mereka melihat potensi peningkatan terutama jika tim mampu mengatasi tantangan dari Irak dan Filipina dalam pertandingan berikutnya. Sementara itu, timnas Vietnam yang dulu mencapai banyak kesuksesan di bawah pelatih Park Hang-seo, saat ini mengalami perubahan dengan kepemimpinan pelatih baru Philippe Troussard, yang membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan filosofi dan strategi yang baru. Meskipun demikian, Vietnam tetap menjadi tim yang patut diwaspadai skuad asuhan Sintayong. Pelatih timnas Ekuador U17 Diego Martinez soroti soal atmosfer supporter timnas Indonesia di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya
jelang melawan timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17. Dia pun menegaskan tak gentar dengan atmosfer supporter Indonesia di GBT yang malah menurutnya tekanan dari para supporter tuan rumah akan bagus untuk pengalaman anak asuhnya nanti. Diego Martinez sendiri sadar betapa fanatiknya publik sepak bola di Surabaya, namun bukannya gentar, dirinya justru antusias. Diketahui Stadion GBT akan menjadi venue laga-laga fase grup A Piala Dunia U17 2023, di mana timnas Indonesia U17 tergabung bersama Ekuador, Panama, dan Maroko. Skuad Garuda Asia sendiri akan menghadapi Ekuador pada laga perdana yang akan berlangsung pada 10 November mendatang. Timnas Indonesia U17 rupanya mendapat tawaran uji coba menghadapi dua kontestan Piala Dunia U17 2023, yakni Timnas Kanada U17 dan juga Timnas Meksiko U17. Namun PSSI menolak tawaran uji coba itu. Hal ini disampaikan Direktur Teknik PSSI Indra Syafri di sela-sela acara Media Cup 2023 di kawasan Jakarta Selatan. Pria asal Batam Kapas itu menjelaskan alasan timnas Indonesia U17 tidak beruji coba menghadapi dua tim itu. Menurutnya, laga uji coba kontra dua tim tersebut urung terlaksana demi menghindari resiko cedera pemain. Berdasarkan hasil diskusi dengan sang konsultan Frank Wormuth, level kebugaran pemain akan menurun jika melakoni laga persahabatan menghadapi dua tim tangguh. Ketua Umum PSSI Erick Thohir optimis timnas Indonesia bisa berbicara banyak di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Grup A zona Asia nanti. Kendati tergabung bersama Irak, Vietnam, dan Filipina, Erick mengaku telah melihat ada peluang bagi skuad Garuda untuk bisa melaju ke babak selanjutnya. Dengan skuad yang ada di bawah asuhan pelatih Sintayong, Erick Thohir cukup optimis timnas bisa bersaing. Dia lantas berpesan agar skuad Garuda mempersiapkan diri dengan baik untuk dua laga awal, yakni menghadapi Irak dan Filipina. Erick menegaskan setiap lawan di grup F adalah lawan yang tangguh. Namun Erick optimistis timnas Indonesia memiliki kualitas dan kapasitas untuk bersaing memperebutkan tiket ke babak selanjutnya. Diketahui skuad Garuda akan berangkat ke Irak pada 13 November mendatang. Para pemain berkumpul terlebih dahulu di Jakarta dan bagi yang masih jalani pertandingan di Liga 1 akan menyusul. Pemain keturunan Kevin Dix merespon rumor naturalisasi yang tengah beredar selama beberapa hari terakhir. Bek berusia 27 tahun itu memungkinkan bisa dinaturalisasi oleh Indonesia, mengingat dirinya punya darah keturunan Maluku dari sang ibu bernama Natasha Dix Bakarbesi. Di tengah desas-desus proses naturalisasinya, Kevin Dix membuat sebuah unggahan Instagram story terkait ucapan terima kasihnya kepada 100.000 followers yang kebanyakan dari Indonesia. Memang harus diakui selama beberapa waktu belakangan ini followers Instagram Kevin Dix tampak melesat pesat. Uniknya, followers tersebut juga didominasi berasal dari netizen Indonesia yang tak sabar menunggu kepastian Kevin Dix untuk membela timnas Indonesia. Sekian Flash News kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan timnas Indonesia. Nantikan Flash News Edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.